Selamat siang pemirsa, dalam 5 menit ke depan Anda akan bersama dengan saya dalam acara liputan terkini sejarah peradaban Islam yang membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, Pusat Penelitian Kakao dan Kopi di Kabupaten Jember, Jawa Timur adalah salah satu peninggalan Belanda yang berdiri pada tahun 1911. Untuk rincian lebih lanjut akan kami alihkan kepada rekan kami yang ada di lapangan, kepada rekan kami Saudari Rodiah Fitriana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang pemirsa, saya Rodiah Fitriana melaporkan langsung dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Nur Arifandi selaku karyawan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang bagaimana sejarah dan juga perkembangan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ini. Oke. Ya, memang menarik ya kalau untuk kita bilang sejarah. Sebenarnya nggak banyak juga orang kenal Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jadi awalnya kita didirikan pada 1 Januari 1911. Nama awalnya itu Besuki Station, yang di bahasa Belanda itu adalah Balai Penelitian untuk Kawasan Besuki. Nah, memang kita didirikan oleh Belanda waktu itu dan ditugaskan untuk meneliti komoditas perkebunan, tidak hanya kopi kakao, tapi juga ada tembakau, termasuk juga karet dan sebagainya yang waktu itu memang dibudidayakan di Besuki. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, kita berubah, kita diprivatiasi oleh pemerintah Indonesia, akhirnya kita berubah nama menjadi Balai Penelitian Perkebunan Jember yang nantinya akan bertransformasi ke Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Nah, di sini kita mulai fokus nih untuk di kopi dan kakao. Nah, pada perkembangannya sampai tahun 2020 kita itu masih menjadi perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penelitian. Tapi semenjak 2021-2022 kita bertransformasi menjadi bagian dari BUMN Holding. Jadi sekarang kita ada pada holding yang sama dengan PTPN yang sekarang juga bertransformasi menjadi Sawitco, Supporting Co, dan Non-Supco. Jadi kita masuk sekarang itu dalam BUMN PTPN Holding. Seperti itu, ya. Terima kasih Bapak. Kemudian ini kan awalnya sebagai pusat penelitian kopi dan kakao, kemudian di beberapa tahun kemudian menjadi tempat wisata edukasi. Ya. Itu apa yang akan lagi menjadi wisata edukasi? Ya. Jadi memang Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebelum tahun 2014-2015 itu kita masih dalam keadaan yang tertutup ya, dalam artian memang kita hanya fokus pada kegiatan penelitian, dan ketika orang ingin meninjau kawasan kami itu pasti harus ada surat dulu, tidak dapat diizinkan dan tidak banyak orang umum yang bisa masuk ke kawasan Pusat Penelitian Kopi Kakao. Tapi waktu itu kita berubah nih, waktu itu kita mendapat anugerah Pusat Unggulan Iptek Kopi dan Pusat Unggulan Iptek Kakao dari Kemenristek-Dikti, dan Kemenristek-Dikti waktu itu ingin mengupgrade kita statusnya menjadi badan yang lebih dari pusat penelitian. Nah, akhirnya dicanangkanlah kawasan kami itu sebagai yang namanya Coffee and Focus Science Technopark. Nah, Science Technopark ini harus bisa memberikan beberapa fungsi. Ada satu diseminasi teknologi, ada inkubasi teknologi, dan ada pengeluaran atau diseminasi informasi ke masyarakat. Nah, oleh karena itu tahun 2015-2016 kita canangkan ekowisata sebagai bentuk corporate social responsibility kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, jadi diseminasi informasi teknologi yang kita sudah buat itu setidaknya masyarakat Jember sudah bisa merasakan, bisa belajar, bisa tahu apa itu kopi dan kakao. Nah, dari situ kita inginnya kita memberikan aspek kebermanfaatan kepada masyarakat Jember khususnya dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi seperti itu. Sekarang Pusat Penelitian Kopi dan Kakao ini terbuka untuk umum, di beberapa bagiannya bisa diakses oleh masyarakat sebagai salah satu kawasan ekowisata yang memberikan informasi tentang kopi dan kakao di wilayah Jember pada khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke.
Baiklah pemirsa, demikian liputan langsung dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Saya Rabia Fitriana melaporkan. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao merupakan lembaga pusat riset kopi dan kakao di Indonesia. Lembaga ini berdiri sejak masa kolonial Belanda pada tahun 1911, telah bekerja sama dengan Amerika, Inggris, Malaysia, Singapura, dan banyak negara lainnya. Selain dapat melihat proses pengelolaan dan produksi kopi dan kakao, di sana kita juga dapat mengelilingi kebun kopi dan kakao menggunakan kereta kayu. Kita juga dapat membeli oleh-oleh berbagai produk produksi Pusli Koka di outlet kopi dan kakao. Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Yuk berkunjung ke Pusli Koka. Sekian liputan acara pada siang hari ini. Kami tim redaksi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.